Hari ini saya ingin bagikan pengenalan dalam hidup saya kepada Tuhan sebagai Bapa. Ya, kita sering mendengar Tuhan itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang tertandingin oleh apapun, roh terbesar ada di dalam kita. Itu semua sering kita nyanyikan. Tapi satu perkara saya ingin tekankan sore hari ini. Kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu sama saja kosong. Kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita hanya cuma dengar, itu hanya slogan. Ada saatnya kita akan capek mengikut Tuhan. Oke? Oleh karena itu mari, saya ingin kita belajar bagaimana kita mengenal satu pribadi Tuhan, yaitu sebagai Bapa dalam hidup kita. Ya, sesungguhnya dan sebenar-benarnya kita adalah umat yang paling berbahagia. Karena apa? Karena Bapa yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Itu hubungan yang luar biasa. Itu hubungan paling intim di dalam dunia antara orang tua dengan anak. Dan Bapa kita, Tuhan kita memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Yang benar-benar care, yang bisa kita panggil pada saat kesesakan kita, Aba ya Bapa, tolong saya. Oleh karena itu kita adalah umat yang berbahagia, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kalau Engkau sebagai Bapa, kenapa banyak dari antara kita, banyak dari antara anak-anak-Mu yang masih menderita? Kenapa Tuhan? Kalau Engkau Bapa yang mengenal hati kita, kalau Engkau Bapa yang melihat tetesan air mata, kenapa banyak dari kita, banyak dari anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, tapi mereka tidak mendapat jawaban? Menurut saudara, siapakah yang salah? Bapa yang di sorga atau kita? Kita yang salah? Karena jelas-jelas firman-Nya mengatakan bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih bukan berarti Allah memiliki sifat kasih. Jadi kayak kalau kadang kita melihat orang, kan ada orang yang memiliki sifat kasih. Ya kayak saya punya 2 anak, antara Iel dengan Sisi, mungkin orang semilas pandang omong Sisi lebih bersifat kasih. Oh itu, orang bersifat kasih. Tapi kalau Allah itu bukan bersifat kasih. Allah itu kasih. Jadi kalau api itu panas, ya api itu panas gitu loh. Allah itu kasih. Jadi Allah tidak memiliki sifat kasih, tapi Allah itu sesungguhnya kasih itu sendiri. Jadi kalau kita menghampiri Allah, kalau kita menyentuh Allah, kita menyentuh kasih. Dan tidak mungkin Allah yang begitu kasih mempunyai niat jahat kepada anaknya. Itu perlu kita tanamkan dalam hati kita. Kita perlu tanamkan dalam pikiran kita. Tuhan tidak mungkin berbuat jahat kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang kasih. Lah kalau begitu salah siapa? Pasti adalah salah kita manusia. Saya melihat bahwa banyak dari kita memanggil Bapa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Tapi sebenarnya dia tidak menganggap menganggap Tuhan itu Bapa. Jadi kita berteriak, Bapa, tolong aku, berkati aku. Tapi sesungguhnya dia tidak menganggap Tuhan sebagai Bapaknya. Karena di dalam hubungan anak dan Bapa itu harus ada hubungan. Di dalam hubungan anak dan Bapa itu harus ada relationship, ada hubungan timbal balik. Tidak mungkin satu pihak terus gitu loh. Itu hubungan yang luar biasa. Oleh karena itu, betapa iblis ingin menghancurkan gambaran Bapa di dalam dunia ini. Berapa banyak Bapa yang tidak bertanggung jawab? Berapa banyak Bapa yang tidak mengasuh anaknya? Berapa banyak Bapa yang melakukan kekerasan terhadap anaknya? Tujuannya apa? Iblis ingin menghancurkan gambaran Bapa yang baik itu. Iblis ingin setiap orang-orang, setiap anak-anak
anak yang tidak bisa mengalami terobosan itu, tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu Bapa yang penuh kasih kepada kita. Ya, makanya ayo, apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita, apapun yang kita alami dari kecil hingga dewasa, apapun yang Bapa dunia lakukan terhadap kita, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang merupakan Bapa yang benar-benar Bapa bagi kita. Ya, saya ingin kita melihat bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menempatkan hidup kita di dalam posisi anak yang benar. Kita sering memanggil dia Bapa, tapi sebenarnya tidak ada Bapa. Di dalam Maleakhi 1 ayat 6a, di dalam Maleakhi 1 ayat 6a, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Tuhan bertanya, kalau aku ini Bapa, di mana hormatmu? Kadang kita cuma menjadikan Tuhan sebagai satpam yang berdoa, Tuhan aku mau pergi, lindungi ya Tuhan, jagai rumah yang kita tinggalkan, jagai pagari, jangan sampai terjadi apapun. Kalau sampai terjadi sesuatu kita marah, Tuhan aku kan udah doa, kenapa gitu loh. Kadang kita memperlakukan Tuhan itu sebagai dokter. Tuhan aku sakit sembuhkan Tuhan, kok kan Jehovah Rafa, kenapa aku gak sembuh-sembuh. Kadang kita juga memperlakukan Tuhan sebagai manajer keuangan. Tuhan aku butuh dana, Tuhan benar-benar aku butuh dana. Tuhan dengan cara apapun berikan dana kepadaku. Itu yang kita kadang lakukan. Tapi kita tidak pernah benar-benar mempunyai hubungan, benar-benar duduk diam untuk mendengarkan, untuk menghormati Bapa kita. Apa yang Bapa inginkan dari hidup kita? Kita akan belajar dari firman Tuhan, kesalahan anak tidak menempatkan posisinya dengan tepat sebagai anak bagi Bapa kita di surga. Kita akan baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan saya percaya setiap kita sudah tahu cerita anak yang hilang. Saya ingin kita hanya membaca poin-poin tertentu. Jadi kalau yang ingin baca seluruh ayat bisa baca di rumah, ya. Kita akan buka pertama dari ayat 12. Ayat 12. Ini contoh kesalahan pertama. Kita akan belajar dari anak bungsu. Ya, ayat 12 dan 13. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kita akan belajar dari kesalahan anak bungsu. Anak bungsu itu dengan lantangnya dia minta hak milikku, bagikan padaku hak milikku. Padahal kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita hidup dalam hukum kerajaan, Tuhan tidak pernah memberikan hak milik dalam hidup kita. Apapun yang ada di tangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, pekerjaan kita, uang kita, rumah kita, itu semua bukan hak milik kita. Tuhan kasih kita untuk mengelola. Jadi yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah hak mengelola. Jadi apakah saudara ingat tentang perumpamaan tentang talenta? Ya, tuannya itu mau pergi dan dia memanggil hamba-hambanya memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Di situ ditulis menurut kemampuannya. Jadi ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Itu juga kita. Tuhan memberikan kepada kita hak untuk mengelola. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedang, ada yang diberi sedikit. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan akan ada saatnya nanti Tuhan akan datang menuntut pertanggungan jawab dari kita atas apa yang Tuhan berikan di tangan kita. Semua talenta, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Ya, jangan pernah merasa memiliki sesuatu dalam dunia ini. Tidak ada satu pun yang kita miliki di dunia ini. Dan yang bungsu itu lakukan apalagi? Jadi di ayat 13, dia menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara tahu, dengan dia pergi, dia memutuskan akses antara bapa dan anak dalam hidupnya. Padahal akses bapa dan anak itu akses yang luar biasa. Akses yang tidak dimiliki oleh siapapun. Akses yang tidak akan diberikan kepada siapapun. Itu akses yang luar biasa. Akses antara bapa dan anak. Ya, tapi dengan gampangnya si bungsu memutuskan hubungan itu. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Itu kesalahan pertama. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama. Kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Tuhan, sekarang gak ada Tuhan-Tuhanan. Aku akan melakukan segala sesuatu sendiri. Percuma aku doa sama Tuhan. Ingat, hidup kita ini hanya mengelola. Hidup kita ini hanya sementara di dunia. Kita butuh benar-benar akses kepada Tuhan. Ya, jadi jangan melakukan kesalahan anak bungsu. Yaitu apa? Memutuskan akses. Nah, kita akan belajar kesalahan si sulung. Ya, kita akan belajar kesalahan si sulung. Kita akan buka dari ayat 28 sampai 31. Ayat 28 sampai 31, Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa kesalahan si sulung ini? Dia ada di rumah Bapa. Dia sehari-hari bersama dengan Bapa. Tapi dari jawabannya kita lihat bahwa dia tidak memposisikan dirinya sebagai anak. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai orang upahan. Berapa banyak dari kita seperti itu? Tuhan, aku udah melayani engkau. Aku sudah berkorban untuk engkau. Aku sudah merelakan waktuku untuk dipakai pelayanan. Tapi buktinya apa Tuhan? Mana? Aku butuh engkau, enggak nolong aku. Ya kan? Kita minta upah dari apa yang kita lakukan. Kita tidak menempatkan diri sebagai anak. Padahal bapaknya dengan jelas bilang, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kalau kita punya akses yang benar dengan Bapa di surga, tahukah saudara bahwa segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Ini ada kesaksian kecil ya, bagaimana akses seorang anak gitu. Jadi ceritanya saya sama Pak Is itu pergi ke Mitra. Kita beli kacang koro sama singkong pedes gitu loh. Saya udah coba di mobil singkongnya nggak terlalu enak ya udahlah, tapi tak pikir ya udah dibeli ya sudah ya. Jadi itu sampai rumah disimpan. Lah suatu saat kita ingat, ini udah lupa nih ceritanya, itu udah lupa. Suatu saat kita bingung, kacang sama singkongnya mana ya? Kita cari-cari, serumah dicari-cari, nggak ketemu. Sampai di gandol tikus ya, tapi itu bener-bener masih ada plastiknya gitu loh. Rasanya nggak mungkin deh tikus bisa ngambil dua-duanya langsung hilang gitu. Rasanya nggak mungkin gitu loh. Tapi itu terlupakan gitu, itu terlupakan. Sampai suatu saat kita naik mobil bareng-bareng, kita pergi bareng-bareng. Lah tahu-tahu Iyal dengan damainya ngasih singkong. Mah, ini singkongnya nggak enak mah, untuk mama aja. Ya ilah, kita langsung ketawa semua. Ya ilah, Yel, kamu ngambil nggak ngomong-ngomong, tahu nggak kita udah sampai bingung. Suami saya sampai gregetan.
Saya kan bilang mungkin kamu makan mungkin gak sadar sambil tidur. Jadi itu loh, itu akses anak gitu. Akses anak itu. Kepunyaan orang tua itu kepunyaan anak. Sadarkah kita bahwa kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita? Tapi coba tempatkan diri kita dengan benar sebagai seorang anak. Ya, kita lihat kesalahan yang ketiga. Kita buka dari Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita akan sambung dari Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Yaitu kesalahan yang ketiga adalah apa? Kita ini bayi rohani dan kita tidak mau bertumbuh. Kita tetap jadi bayi rohani di hadapan Tuhan. Jelas-jelas ayat tadi mengatakan bayi rohani itu tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang jahat. Bayi rohani tidak mempunyai hak untuk menerima warisan. Dan bayi-bayi rohani, orang yang belum akil balik di dalam rohaninya itu apa? Takluk kepada roh-roh dunia. Kita gak akan beda dengan orang dunia yang di luar sana. Walaupun kita menyebut Tuhan Bapa, Allahku, Tuhanku, Yesusku, itu kita gak akan beda. Dalam kehidupan kita tidak ada satupun otoritas yang kita punyai. Karena apa? Karena kita masih bayi. Kerjaan kita apa? Ya ribut, berantem, ribut, marah sana, marah sini, kecewa sana, kecewa sini. Itulah bayi rohani. Ya, makanya kita perlu 3 contoh dari Alkitab. Kita salah menempatkan diri kita pada posisi anak. Percayalah, kalau kita benar di hadapan Allah, kalau kita benar dalam posisi anak yang mempunyai hubungan yang langsung dengan Tuhan, maka segala yang Tuhan punya itu adalah kepunyaan kita. Dan sebagai orang-orang yang dewasa, kita tahu bagaimana mengelola warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang yang dewasa secara rohani, kita tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang masih anak-anak gitu loh. Ya, jadi mari malam hari ini saya cuma ingin bagikan, kita memiliki Bapa yang luar biasa. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang bahkan mengatakan di satu ayatnya, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bapa yang begitu mengasihi kita, Bapa yang begitu peduli akan hidup kita. Kalau kita menempatkan posisi dengan benar sebagai anak yang dewasa, sebagai anak yang mempunyai akses kepada kerajaan surga, sebagai anak yang tidak menempatkan diri sebagai orang upahan, maka kita tahu bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan kita. Ya, jadi saya mendapat firman ini terus terang dalam hidup saya sedang banyak hal yang perlu saya doakan.
Nah, kadang-kadang keadaan itu membuat mentok gitu loh. Rasanya Tuhan apalagi yang harus saya kerjakan gitu. Nah, tahu-tahu Tuhan ingetin, kamu punya akses ke surga. Kenapa kamu tidak gunakan akses itu? Sejak itu saya deklarasikan, saya kirim malaikat-malaikat untuk menghancurkan semua penghalang. Karena kita memiliki akses yang luar biasa di dalam Bapa kita. Ya, ayo bangkit. Jangan jadi anak-anak. Jangan jadi orang-orang yang selalu dikalahkan. Jangan jadi orang yang selalu tidak tahu apa-apa. Tapi bangkit menjadi dewasa sehingga kita layak untuk menjadi ahli waris. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, Mama tadi melihat dari sudut pandang Tuhan sebagai Bapa. Ya, kita emang kadang-kadang mungkin kita salah menempatkan diri ya, seperti yang Mama bilang, menempatkan diri sebagai anak. Tapi ya kita percaya bahwa Tuhan selalu menunggu kita. Jadi ya separah-parahnya kita, Tuhan akan selalu ada buat kita untuk bertobat. Dan Tuhan itu seperti yang Mama bilang, Tuhan itu adalah kasih. Dan bukan Tuhan yang menuntut, ya kan, menuntut persembahan, menuntut untuk dihormati segala macam. Nah itulah kenapa yang mau saya bagikan itu Tuhan itu sebagai pasangan. Ya karena Tuhan itu pengen hubungannya itu dua arah. Gak cuma satu arah seperti yang tadi mau bilang yang menuntut, persembahan, kamu harus pelayanan gini. Enggak, tapi hubungan dua arah. Kita intim dengan Tuhan. Seperti kita dengan pasangan kita gitu. Dari Efesus pasal 5 ayat 22 mungkin bisa dibuka ayatnya. Ayat ini itu Paulus ya kita tahu ayat ini udah hafal lah, maksudnya setiap pernikahan banyak yang pendeta-pendeta pakai ayat ini untuk berkhotbah gitu kan. Ya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terus, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Ya sampai sini aja. Jadi di sini bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya itu sebagai mempelai pria dan kita ini sebagai jemaat ini kita sebagai mempelai perempuan. Makanya kita sebagai suami istri pun harus mencontoh dari situ. Ya kan? Nah, lalu juga saya mau buka juga, kalau itu menurut Paulus kan, Paulus ngomong berdasarkan ya perjanjian baru tentang Kristus dan jemaat. Nah ini saya mau tarik ke belakang, yang ngomong adalah Yohanes Pembaptis. Nah itu bisa dibuka di Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai ini Yohanes Pembaptis sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus dan hubungan dia dengan Tuhan Yesus. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi Yohanes pun juga ngomong bahwa Yesus itu adalah mempelai pria dan kita ini mempelai wanitanya. Lukas pasal 5 ayat 34 sampai 35. Nah ini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah ini kan kejadiannya itu pada saat ahli-ahli itu ngomong ke muridnya, kok nggak berpuasa gitu loh. Yang lain pada puasa kok kalian sendiri satu grup kok nggak ada yang berpuasa gitu kan. Nah, Tuhan jawab gini, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan ituin diri dia itu, Yesus itu sebagai mempelai pria dan murid-muridnya itu adalah mempelai wanita. Nah satu lagi ini dari perjanjian lama. Jadi perjanjian lama bukan cuma di perjanjian baru mempelai, Tuhan mengumpamakan hubungan dia dengan kita ini sebagai suami istri, tapi juga di perjanjian lama di Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang ini Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya tentang Sion.
Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi di perjalanan lama ini pun Tuhan juga menyatakan diri itu sebagai suami dan kita sebagai istri. Nah, berarti hubungan yang Tuhan mau, yang saya dapat ya, itu Tuhan hubungan yang mau itu seperti kita dengan istri kita. Nah kalau suami istri itu kan kita saling mengenal kan. Dan sepanjang hidup kita itu kita belajar untuk saling mengenal. Jadi nggak ada kata aku sudah kenal kamu seluruhnya, enggak. Tapi kita selalu ada hal baru di mana kita mengenal lagi, oh ternyata istri saya begini gitu loh. Nah sama seperti Tuhan, seperti hamba Tuhan ngomong bahwa makanya hamba Tuhan kan ada ngomong tuh, Tuhan itu tidak terbendung, selalu ada hal baru saat kita jalan dengan Tuhan yang membuat kita semakin jatuh cinta sama Tuhan. Nah itu benar. Ya seperti kita dengan istri kita gitu loh. Ya kayak saya dulu kenal Iren, makanya jujur maksudnya naksir Iren ya karena Iren itu orangnya pendiam. Saya ya mungkin agak gedebukan gitu kan. Nah tapi setelah pacaran diam ya mungkin masih jaim kan. Nah setelah nikah mulai cerewet. Jadi ya saya habis makan kan pengen tenang ya curhat lah gitu, namanya wanita kan curhat gitu loh. Nah setelah punya anak semakin menjadi-jadi, jadi galak. Tapi ya itu namanya kan kita ya saling mengenal lah, ada hal baru terus setiap saat. Nah mungkin Tuhan juga gitu kan. Nah di sini juga saya mau nanya, mungkin kan ada beberapa orang yang kayak saya kenal istri saya itu udah lama. Dari saya SMP, saya PDKT, perjuangan saya sampai akhirnya saya bisa menikah gitu kan. Itu 7 tahun, 8 tahun lah. Saya juga dengar dari papa mama juga, katanya juga dari dulu teman, terus akhirnya sampai ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi juga ada teman saya, kemarin saya habis ketemu, dia cerita katanya 3 bulan ketemu, 6 bulan lamaran, terus nikah. Jadi ya intinya sih maksud saya jadi banyak latar belakang yang membuat maksudnya suami istri ini bisa jadi gitu loh. Akhirnya jadi menikah itu banyak latar belakang yang semua orang beda-beda. Tapi tapi ada satu kesamaan di semua pernikahan. Nah, apa itu? Kalau itu adalah janji nikah. Ya kan? Jadi pada saat kita menikah, kita ucapin janji nikah. Aku akan hidup sama dengan kamu selamanya sampai antara ya susah senang, sakit sehat gitu kan, sampai maut memisahkan. Berarti itu kan kasarnya kayak kita sebenarnya nggak tahu masa depan setelah kita nikah ini mau dibawa kemana gitu loh. Saya misalnya sebagai suami nggak menjanjikan bahwa kamu hidup akan enak terus gitu kan. Istri pun juga sama, kita nggak tahu masa depan gitu loh. Bisa dibilang kita kayak kucing dalam karung lah, beli kucing dalam karung kan. Tapi kenyataannya kita jalanin bersama sampai ya sama papa mungkin udah 36, 7 tahun menikah. Ya kan, tapi ya nggak cerai-cerai, nggak kelar-kelar gitu loh. Nah itu yang dipegang apa? Yang itu apa? Nah yang saya dapat, yang menyatukan mereka itu ya komitmen. Pada saat kita janji nikah, itu kita berkomitmen loh. Kita memberi komitmen bahwa susah senang kita hadapi bersama, kita jalan bersama gitu kan. Nah sama, kalau saya lihat itu ya hubungan dengan Tuhan itu ya itu. Mungkin ada kalanya kita merasa kayak down lah gitu loh. Ada mungkin kesenggol sana sini namanya kita ini kan. Ada yang kesenggol terus ada yang juga yang merasa udahlah gak usah Tuhan lah. Atau gak usah gereja-gereja dulu lah gitu loh. It's okay, maksudnya berjalan dalam Tuhan itu ya pasti seperti ya kita dengan hubungan dua arah gitu loh. Ada naik, ada turun gitu kan. Tapi yang kita alami nanti bersama itu akan membawa kita semakin kenal. Oh pasanganku itu begitu ya. Oh aku kalau misalkan ini gampang kesinggung nih, terus gampang mutung, gak mau ke gereja gitu. Aku jadi semakin tahu diriku dan aku jadi semakin tahu Tuhan. Tapi biasanya kalau kayak gini nanti Tuhan juga gak suka sih gitu kan. Ya sama kayak pasangan juga gitu loh. Makanya ya bisa mungkin sedikit lihat dari hidup dari saya ya. Maksudnya
Kalau mau ngomong saya ini orangnya kalau dibandingkan dengan papa itu bisa dibilang mungkin agak beda jauh. Papa itu ya orangnya itu pendiam, kalem. Kalau saya temperamen orangnya, saya berangasan gitu kan. Suka gedebak-gedebuk, rasanya ini gerak cepat gitu loh. Ceroboh lah, gak banyak perhitungan. Kalau papa, kalau menurut saya merasa papa itu terlalu banyak perhitungan. Jadi kayak agak lambat gitu loh. Tapi ya main catur saya selalu kalah terus sampai sekarang sih nggak pernah menang. Jadi ya nggak tahu ya mana yang bagus ya. Cuman ya dari situ aku lihat nih, aku jelek kayak gini, aku tahu nih aku jelek, gak sabaran, emosian, gedebak, ya kayak gitulah. Tapi ya Tuhan tetap mau terima, maksudnya gak menolak aku gitu loh. Ya baik mama papa sering nasihatin, kamu kayak gitu nanti malah gak kasarnya jadi batu sandungan, kamu itu anaknya pendeta masa kayak gitu loh. Nah aku orangnya panasan, mama ngomong gitu semakin tertantang rasanya gitu loh. Tapi ya, nah di situ aku belajar cara Tuhan itu beda. Tuhan itu mengajari aku itu mungkin karena Tuhan yang menciptakan saya ya. Jadi Tuhan tahulah saya itu sifatnya kayak apa. Jadinya ya dari pengalaman-pengalaman akhirnya Tuhan mendidik saya sih. Makanya mungkin kalau dulu saya berangasan mungkin sekarang saya sudah agak sedikit kalem mungkin. Ya karena untuk bisa menjadi itu kan semua butuh proses, butuh waktu kan. Ya walau ya kayak contohnya nganter anak sekolah. Wah itu saya jujur saya paling suka sih nganter anak saya sekolah. Biasa berangkat agak mepet 10 menit lah. Jalan itu udah mulai macet kan saya tinggal di Citraland tuh. Depan Transmart, wow udah isinya motor semua banyak. Saya tuh paling seru saya sengaja kebutin gas, injek gas. Sampai 100 km lah. Nah biasanya di perempatan Pasifik itu banyak mobil-mobil yang ngetem tuh. Ngetem, sengaja di lampu merah harusnya belok kiri kan terus. Tapi itu sengaja diem gitu biar jadi jalan yang pertama. Nah itu saya klaksonin gitu. Sampai anak saya aja udah pi gitu. Jadi ya emang sifat saya emang ini saya akui sih. Gak tahu turunan dari siapa ya. Nah hubungan dengan Tuhan pun ya sama, saya juga ya naik turun kadang-kadang rajin baca Alkitab, kadang-kadang ya ada malesnya. Ya banyak yang ngomongin kamu bangun pagi doa, ya kenyataannya ya selalu kesiangan terus gitu kan. Tapi ya maksudnya ya intinya aku bukan orang baik-baik lah. Nah sampai suatu ya kayak saya itu bertobat itu bisa dibilang saya emang anak Kristen ya, maksudnya papa mama udah Kristen, saya dari kecil juga udah gereja, tapi ya ke gereja-gereja karena dipaksa. Saya lebih senang nonton Dragon Ball kan jam 8:30 daripada gereja jam 9, tapi kan daripada dimarahin. Nah sampai satu titik saya udah lulus, nah saya kan ya usaha kan bantuin papa, sampai saya istilahnya stres lah mungkin ya. Jadi saya sakit ceritanya. Nah saya pas kebetulan Bu Linda datang kan, saya didoain. Maksudnya kamu itu sebenarnya banyak pertanyaan, banyak yang kamu pengen tahu lah. Kamu itu jalan sendiri, kamu kesusahan dan kamu lagi cari solusi gitu loh. Tapi kamu kamu merasa nggak ada yang bisa kasih solusi kamu, tapi kamu tahu nggak kalau aku itu selalu ada di dekat kamu dan aku rindu kasih solusi buat kamu. Cuman kamu nggak pernah nanya sama aku. Emang jujur aku sombong. Aku tahu aku berasa kayak aku pinter gitu kan, berusaha ini. Ya tapi kenyataannya ya akhirnya semua manusia, apalah artinya manusia gitu kan. Nah di situ, oh Tuhan ternyata tahu aku ya gitu loh. Itu yang aku rasain. Makanya di situ aku ambil komitmen. Tuhan pokoknya aku komitmen pokoknya aku mau jadikan kau Tuhan, aku dan keluargaku mau jadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya. Nah, berjalannya waktu itu aku mulai menggebu-gebu tuh sampai akhirnya ikut pelayanan segala macam. Tapi ya perjalanannya itu ya ada naik turunnya, saya kepancing emosi ya tetap gitu kan. Malah dulu mungkin sering berantem sama mama gitu loh. Tapi ya pada saat
berantem itu ya aku datang ke Tuhan, Tuhan aku masih berantem nih Tuhan, aku masih kurang ajar nih sama orang tua, Tuhan aku masih itu gitu loh. Jadi aku menganggap Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana. Di setiap permasalahan hidupnya aku, di setiap kelemahan-kelemahannya aku, ya aku curhat, ya bisa dibilang curhat lah ke Tuhan. Tuhan aku masih gini nih Tuhan, aku masih gini nih. Duh Tuhan kenapa aku ambil keputusan itu ya, curang ya, gini ya gitu loh. Dan ya mungkin maksudnya ya kayak contoh nih tapi ya selama perjalanan itu ya walaupun itu ya tapi Tuhan tetap megang saya sih. Ya kayak contohnya kan kelemahan laki-laki katanya ada di 3T, harta, tahta, wanita, ya kan. Nah, ya saya merasa saya diuji gitu loh. Yang jujur ya kadang-kadang saya juga nyesel sih. Maksudnya kan namanya dulu saya baru lulus dalam dunia marketing kan, usaha gitu sampai ya dulu saya jualan Panasonic tuh sampai dibawa bisa pergi ada gathering di Bali, gathering di mana gitu loh. Nah, sampai suatu saat nggak tahu ya, mungkin ya orang dunia marketing gitu sih orang-orangnya. Jadi ceritanya pas di Bali itu saya ditawarin sama kepala cabangnya. Ril, kamu mau karaoke nggak? Ya ceritanya sama kepala cabang, boleh Pak, gitu kan. Ya udah nunggu. Untungnya itu nunggu lama. Di lobi itu kita nunggu lama lah, nunggu taksi dulu pakainya Bluebird, belum ada Grab segala macam. Nah, aku tanya, Pak, tapi saya nggak bisa nyanyi loh Pak, gitu kan. Ah, nggak apa-apa, wong kita di karaokein kok, gitu loh ngomongnya. Nah, aku ngerti kan, nah, di situ aku bertentangan tuh antara aku pura-pura bodoh atau gimana gitu loh. Tapi di hati itu nggak tenang rasanya. Sampai aku bilang, udah lah Pak, udah malam Pak, kayaknya saya gak jadi ikut deh Pak, gitu loh. Jadi ya, tapi setelah dia pergi, saya lihat dia pergi, saya anterin dia pergi kan, terus saya balik ke kamar ya, saya nyesel juga, aduh kenapa saya jawab gitu ya, harusnya kan itu pengalaman kan, saya gitu loh. Tapi ya itu Tuhan jagain saya, ya pada saat saya bilang komitmen dan ada masalah, maksudnya bukan masalah cobaan gitu. Ya Tuhan juga bantu saya untuk bisa melepas gitu loh. Aku gak kebayang sih kalau sampai saya beneran kejebak di situ. Ya mungkin saya gak bisa move on, saya gak bisa naik gitu loh. Saya akan selamanya terjebak dalam dosa itu gitu loh. Tapi ya kenyataannya walaupun menyesal kenapa saya menolak gitu. Tapi ya akhirnya berhasil lolos dari situ. Makanya pentingnya kita juga maksudnya kita ngobrol sama Tuhan lah. Saya nggak menganggap Tuhan itu jauh sih. Saya malah kadang-kadang saya merasa saya terlalu kurang ajar gitu loh sama Tuhan. Jadi Tuhan, aku sebel sama itu orang, tak klaksonin yang panjang aja ya Pak. Kadang-kadang kalau naik mobil gitu loh. Jadi saya merasa padahal aku tahu Tuhan itu ya kita harus sabar gitu kan. Kita harus ya menunjukkan nilai kekristenan gitu loh. Tapi ya realitanya ya aku bukan orang kayak gitu loh. Ya gitu sih, ya masih banyak sih. Kayak contoh saya hobi berburu. Nah kalau hobi berburu, ya sebenarnya kalau maksudnya dosa wanita itu gampang. Di desa itu banyak orang yang pengen dapat uang, anak mudanya, jadi biar dapat handphone gitu loh. Dia jual keperawanan dia, banyak gitu loh. Bahkan saya pernah waktu berburu akbar, waktu Ketua Perbakin Jawa Tengah datang, saya diajak pergi berburu. Nah pas lagi jalan ke lokasi itu ya orang lokalnya itu nunjukin foto, Ril kamu mau gak nih Ril? Gitu loh langsung. Nah cuman untungnya kan saya udah nikah sama istri kan, fotonya itu lebih jelek daripada istri saya. Jadinya ya sama istri saya aja cantikan istri saya jawab gitu loh. Ya itu sih, jadi ya lolos lagi. Habis itu kan dia diem, gak ngelanjutin. Ya gitu sih. Nah terus juga dalam hal ekonomi. Saya itu bisa dibilang pada saat saya kuliah sampai beranjak dewasa muda lah. Saya itu berada dalam kondisi, keluarga saya lagi berada dalam cobaan di ekonomi. Ya saya sering lihat papa mama kadang-kadang berantem kan tentang masalah uang gitu kan. Jadi secara nggak sadar itu saya tertanam, pokoknya
wis gak usah penting, gak usah Tuhan. Saya kuliah dulu saya nggak ke gereja sama sekali. Karena buat saya itu nggak penting gitu loh. Dan apalagi kan jauh dari orang tua, kan jauh dari pantauan. Jadi ya yang penting itu apa sih? Kamu kaya, punya uang, berkuasa. Semuanya itu bisa gitu loh. Saya itu nonton film kesukaan saya itu saya film The Godfather. Saya suka nonton The Godfather itu 1, 2, 3 seri itu saya ulang-ulang terus sampai saya mungkin hafal lah gitu loh kata-katanya. Saya juga beli filsafat-filsafat dunia kayak tentang The Prince, Niccolo Machiavelli, tentang penguasa pada abad pertengahan. Hitler, bukunya itu Mein Kampf, saya punya serinya dua-duanya. Terus buku tentang Musashi, Taiko itu yang orang Jepang itu yang Eiji Yoshikawa kalau nggak salah. Terus saya punya semua, saya pelajarin semuanya gitu loh. Nah, sampai satu titik. Jadi pada saat saya lulus itu, ya itu kan ya kita baru kenal Bu Linda lah, juga belum kenal sekali, masih zamannya Mission Care gitu kan. Nah suatu saat datang mau ada KKR Mission Care, mama jadi panitia. Nah aku bilang ke mama, mah coba mah barangkali itu sama Bu Linda maksudnya ada apa, pesan apa gitu loh, maksudnya ada apa nih Tuhan mau ngomong apa gitu kan. Nah mama bilang, Gus itu mah hamba Tuhan bukan dukun gitu. Oh ya sudah gitu kan. Ya sudah. Nah, malam mama acara, besoknya saya kan satu rumah kan sama mama. Ketemu. Mama ngomong, "Yel, ternyata pas doa itu ada firman buat kamu loh." Nah, aku tuh badek. Waduh, apa mah ayatnya? Ya intinya kita suruh doain kamu. Maksudnya Ci punya anak berapa? 2, cowok, cewek. Mama papa ceritain lah anak-anaknya. Nah Tuhan punya firman buat anak kamu yang cowok. Doain, karena dia itu lagi di 2 cabang. Doain jangan sampai dia pilih jalan yang salah. Tuh Tuhan sampai ngertinya aku dalam istilah aku mau ngambil keputusan bahwa aku mau pakai cara dunia lah istilahnya gitu kan. Tapi di situ Tuhan bisa ngingetin aku gitu loh. Jadi pada saat itu kayak mau masuk, lolos lagi gitu loh. Kayak tadi yang tentang wanita-wanita itu gitu loh. Nah di situ aku ambil akhirnya wis Tuhan, aku mau ambil jalan Tuhan. Aku mau, ini ambisinya aku, semua yang aku pelajarin, semuanya pikirannya aku mau letakin di bawah kakimu Tuhan. Aku udah gak mau mikirin ambisinya aku. Kasarnya Tuhan mau bawa aku kemana, aku mau ikut, wis gitu. Karena aku percaya rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana aku. Jalan Tuhan itu lebih baik gitu loh. Ya mungkin dari situ makanya aku merasa Tuhan gak ngelepasin aku. Karena komitmen yang kita ambil. Jadi bukan hanya Tuhan pilih aku, tapi aku pun juga pilih Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan kan maksudnya Tuhan ya pasti milih kamu lah, ngelihat aku gitu kan. Tapi aku pun juga ambil komitmen untuk ke Tuhan gitu loh. Ya dan sampai sekarang ya selalu aku berasa ya kayak selalu dibentuk. Mungkin orang tua ngomongin aku agak susah gitu loh. Biasanya kalau habis ada debat sama mama segala, biasa nanti ada firman Tuhan. Biasanya kalau kita ke gereja, nah biasa firman itu menegur. Antara negur aku atau mama sih, tapi seringnya aku gitu kan. Dan aku itu juga berjalannya waktu itu, ya aku pun juga nggak langsung itu sama Tuhan ya. Aku itu juga masih besar. Makanya pada saat saat percaya Tuhan, aku pun tetap masih galak. Mungkin ya aku sama karyawan katanya galak, segala macem lah. Ya itu karena masih aku gitu loh. Tapi sama berjalan waktu akhirnya saya diproses gitu loh. Jadi sekarang itu aku merasa bahwa aku ini tambah lama aku tambah mikir aku itu sok minter. Aku tuh gak ngerti apa-apa tapi ngesok. Ya kan aku ini berasa pinter, tapi ya kepintaranku ini gak bawa aku kemana-mana. Malah aku dibawa ke masalah dan akhirnya ujungnya kembali ke titik yang sama. Dan pada saat aku udah frustasi, kayak yang itu aku sampai sakit, stres, ya Tuhan datang sih kasih tahu bahwa aku ada sama kamu nih, kasih solusi gitu kan. Makanya aku sekarang mutusin bahwa ya cara Tuhan yang terbaik buat aku. Aku mau cari jalan kayak apa jungkir balik percuma. Kalau Tuhan itu nggak buka pintu, ya nggak buka pintu, ya akhirnya ujungnya sama gitu loh. Tapi pada saat
Tuhan menganggap kamu udah bisa naik level nih. Mau keadaan kita seperti apa nggak layaknya, ya Tuhan angkat. Nah nanti di akhir mungkin saya mau kasih kesaksian sih, ini baru terjadi sih. Ya sama seperti di Amsal 19 ayat 21 kan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini aku rasain bener-bener. Ya aku punya banyak rencana, banyak ini, gini. Tapi ya gak membawa aku kemana-mana. Dulu aku kerja, ya namanya baru kan. Mungkin aku sebagai distributor, supplier masih dikit datang. Aku mikir, wah biar omsetnya aku gede, berarti aku harus banyak nih prinsipal. Misalnya satu prinsipal saya 100, berarti ya kalau aku pengen punya 1000 ya aku harus punya 10 prinsipal. Ya kenyataannya nggak kayak segampang matematika gitu loh. Akhirnya ujungnya malah masalah jadi tambah gede. Jadi aku berusaha gimana cara mikirin, oh karyawan, banyakin karyawan. Ya kenyataannya malah jadi boncos gitu kan. Jadi aku berusaha, tapi ya tambah sini ya tambah lama, kayaknya itulah gak bisa pakai cara kayak gitu. Makanya aku boleh berencana apa aja, tapi ya Tuhan yang menetapkan. Apalagi ya setelah saya bertobat, saya pun berdoa apa? Paksakan kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupanku. Ya kan, jamin aku sampai puncak destiny yang Kau tetapkan. Jadikan aku tawanan roh-Mu, jangan lepaskan aku. Lah kalau doanya kayak gitu, tapi aku bertindaknya seperti yang aku mau, ya sama aja. Berlawanan gak sih? Ya sama aja, kamu babak belur sendiri. Wong kamu aja doanya kayak gitu kok ke Tuhan kan. Minta paksakan kehendak-Mu. Lah kamu ya sudah. Jadinya ya yang saya lakuin apa? Ya wis pasrah. Sekarang saya belajar untuk menahan diri. Apa aja ada masalah apa, aku mau belajar untuk menahan diri. Gitu loh. Lihat kayaknya Tuhan emang lagi didik saya ke situ sih. Makanya ya kita meraba kan, namanya meraba. Ya kayaknya arahnya Tuhan pengen didik saya itu yaitu saya belajar untuk menahan diri, menahan emosi, menahan segalanya lah. Belajar untuk diendepin dulu, dimengerti dulu, jangan langsung impulsif. Makanya tadi siang itu aku ceritanya ngomong sama Iren kan, Ren coba Ren aku mau khotbahnya, khotbahnya isinya begini nih gitu kan. Nah itu ya rasanya kayak wagu gitu kan, kayak sekarang nih aku ngomong kayak berasa wagu gitu loh. Tapi waktu Iren kan karena mungkin di mobil kan, jadi Iren nanggapin tuh ada tanggapan. Nah di situ aku jadi kayak semangat. Nah jadi ini bisa kayak muncul ide-ide di luar konteks gitu loh. Makanya mungkin aku emang tipe orangnya seperti itu kayak impulsif. Apakah kehendak Tuhan itu selalu enak buat kita? Nah biasanya yang pengalaman saya sama sekali nggak enak. Ada beberapa yang mungkin enak, tapi banyak kan tidak enak. Yang bikin daging sakit. Tapi ya aku percaya itu yang terbaik buat aku. Makanya kenapa ya jadi aku doa ke Tuhan, Tuhan gak usah mikirin perasaan aku lah. Maksudnya bukan yang gak usah mikir gimana ya. Jadi perasaan aku ini gak penting. Kayak sekarang kan aku lagi kepikiran untuk jual tanah kan. Tapi ya karena ya menurut aku ini jalannya nih gitu kan. Tapi aku mau dengan harga yang spektakuler. Kasarnya loh. Jadi nggak cuma sekedar itu jual nutup kerugian atau nutup biaya apa, tapi juga ada keuntungan gitu loh. Itu spektakuler. Tapi ya aku sekali lagi aku bawa ke Tuhan. Kalau Tuhan nggak setuju, ya mending jangan Tuhan. Mungkin aku sebagai manusia dengan segala macam masalah, akhirnya aku ambil kesimpulan, putusin aku pengen jual ini. Tapi kalau Tuhan punya rencana, ya aku mendingan rencana Tuhan gitu loh. Nah, dan aku percaya kalau itu rencana Tuhan yang jalan nih, pasti Tuhan kasih solusi untuk masalah-masalahku yang lain. Gitu sih. Makanya jadi aku gak mau rencananya aku yang jadi, tapi rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Makanya di Yeremia 10 ayat 23 itu aku juga merasakan. Nah aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Aku tahu aku ini bedut orangnya. Butuh hajaran-hajaran gitu loh. Tapi ya aku rela diajar sama Tuhan, tapi ya iya, maksudnya Tuhan aku ya bukan yang selayaknya, tapi aku tahu hajaran Tuhan itu hajaran cinta, bukan hajaran yang menghancurkan. Makanya hajar aku Tuhan gitu loh.
Jadi intinya komitmen kita itu di dalam masih hubungan dengan Tuhan itu kita berkomitmen satu. Nah yang kedua itu komitmen itu membawa kita kepada iman. Akhirnya dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya kasarnya kalau ada lagu yang putus nyambung gitu kan. Mungkin kita dengan Tuhan itu ya struggle gitu, putus nyambung. Tapi itu akan bagian juga itu pasti akan membawa kita kepada iman. Mungkin ya kita mulai dari tangga dasar lah. Dari tangga kita lantai 0, terus kita naik ke lantai 1. Kita semakin kenal Tuhan gitu kan. Akhirnya iman kita itu bertumbuh. Kayak contohnya Abraham. Abraham itu Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman. Tapi iman Abraham itu enggak muncul langsung Abraham beriman. Tapi ada proses panjang tuh sampai akhirnya Abraham punya anak Ishak itu berapa puluh tahun kan. Kita bisa baca di Alkitab. Dan itu perjalanan itu yang membuat Abraham punya iman. Sampai pada akhirnya pada saat punya anak, Ishaknya disuruh dikorbanin. Abraham gak mempertanyakan Tuhan, loh Tuhan katanya ini aku anak yang akan kasarnya menjadi ahli warisku yang engkau itu ya Ishak. Tapi kenapa engkau suruh Ishak dikorbanin? Abraham gak ngomong kayak gitu. Karena perjalanan iman itu membawa Abraham itu jadi semakin kenal Tuhan. Jadi andaikan Tuhan suruh ini, pasti ada sesuatu. Makanya kan di Ibrani kan diomongkan. Maksudnya Abraham percaya dan kasarnya andaikan harus mati pun itu Ishak, Tuhan pun sanggup untuk menghidupkan lagi gitu loh. Jadi Abraham nggak menanyakan tentang Tuhannya karena dia percaya, benar-benar dia mengerti gitu loh. Ya kayak dan contoh kayak rasul-rasul Tuhan Yesus lah sampai akhirnya mati semuanya kan misalnya jadi martir. Tapi ya pada saat perjalanan itunya pun kayak Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi ya semua dimulai dari titik 0. Iman kita pun dimulai dari titik 0 dan itu proses yang itu akan bisa naik pada saat kita proses kita itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan pasangan kita, menjadikan Tuhan sebagai tempat curhat kita, jadikan Tuhan sebagai ya kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti kita suami istri gitu loh. Ya, jadi hubungan Tuhan itu yang aku bilang itu tadi 2 arah. Aku jadi lebih mengenal Tuhan juga, apa yang Tuhan mau untuk aku lakuin dan apa yang Tuhan suka kalau aku lakuin itu. Sama seperti suami istri, kita lama-lama berjalan itu kita semakin mengenal pasangan kita satu sama lain kayak kita mengenal Tuhan. Nah, kesaksian yang aku mau sampaikan itu ya ini kejadian baru gak ada setahun. Jadi waktu Oktober kan saya ulang tahun. Jadi setiap kali ulang tahun itu saya minta Bu Linda doain tuh. Nah cerita di doain itu intinya Tuhan lagi mendidik saya seperti Daud gitu kan di padang belantara. Bahwa kamu akan ada, kamu kayaknya di depan itu akan ada yang gak enak lah istilah gitu. Nah kalau ujungnya nanti kalau responku benar, yaitu akan bawa aku naik kelas. Jadi kayak seperti ditekan gitu kan, loncat gitu loh, itu doanya. Dan bener, itu aku ulang tahun 19 Oktober, didoain November, sebulan kemudian lah, Bu Linda baru datang. Nah 29 November, rekening saya dibekuin sama kantor pajak. Untuk masalah yang sebenarnya itu ya pemeriksanya salah meriksa. Kita semua punya data bahwa ini salah dan kita pun juga sudah nanggapin. Tapi nggak diakuin sama orang pajaknya. Nah itu karena itu berlangsung lama jadi ceritanya kayak dianggapnya saya nggak bayar tagihan pajak itu jadi saya dibekuin rekeningnya. Dan bulan depannya uang saya ditarik secara paksa. Nah, pusing kan. Ya tapi ya kita jalanin, kita lawan, kita coba itu. Dan Tuhan buka jalan. Bukannya Tuhan itu gimana kita berusaha cari, enggak. Tuhan buka jalan, kita jalanin. Yang Tuhan kasih jalan. Ya sampai sekarang, ya sampai kita sampai ke Semarang. Di Semarang itu ya kita kayak di sidang gitu loh, ditanyain. Nah ditanyain perkara tahun 2018. Ya antara lupa-lupa ingat. Tapi ya dilalai itu loh bisa tiba-tiba aku sama istri wis doa, Tuhan dalam hati Tuhan ini gimana Tuhan. Katanya ini cuma formalitas, tapi kok kayak beneran kayak sidang gitu loh. Nah
tiba-tiba itu nongol angka. Dan aku tahu angka ini nggak mungkin pembayar. Jadi saya itu dianggapnya itu lapor pajaknya itu kayak ada yang ditutupin. Penjualan saya itu harusnya lebih dari itu. Nah, buktinya itu dari semua transaksi uang masuk saya di bank. Nah, tapi kan itu ada uang yang saya kayak pindah dana atau ada itu. Nah, sama dia itu dianggap penjualan semua. Nah, akhirnya muncul tuh angka yang dan kita bisa akhirnya kan setelah kita ngomong itu oke, mereka minta pembuktiannya, kita kasih buktinya. Ya akhirnya sih ya puji Tuhan sih kayaknya ini mau ketemu titik terang gitu loh. Nah setelah itu Februarinya saya tiba-tiba ditunjuk jadi pegang Nestle. Nestle kan ya brand besar gitu kan. Tapi ya emang sih keadaan di lapangan kayaknya lagi berat lah. Maksudnya harga ancur-ancuran gitu kan. Tapi ya saya anggap kalau nggak hancur-hancuran, nggak rusak, ya semua distributor lama yang nggak akan pernah lepas. Ngapain gitu kan. Tapi karena ada goncangan, ngomong kan, terjadi pembalikan keadaan itu pada saat terjadinya goncangan. Nah ini terjadi goncangan nih gitu kan. Nah yang luar biasanya, saya ya ini kan penanam modal PMA ya. Jadi semua itu ada standarnya, gudang harus gimana. Dan yang saya punya saat ini sekarang sebelum megang Nestle, itu ya kalau dibandingkan dengan syaratnya itu nggak ada yang masuk. Gudang harus bersih, gudang saya kotor. Dan saya merasa itu oke-oke aja. Sampai setelah saya pegang Nestle ini saya baru berasa iya gudang saya yang lama kotor ya. Gitu loh. Tapi ya kenapa bisa sampai aku tetap dipilih dengan keadaan gitu. Sampai akhirnya pada saat kita akhirnya kan kontrak gudang baru. Nah orangnya Nestle itu ngomong, kayak gini mas, gudang itu kayak gini. Kalau gudang kayak yang sebelumnya gak ada supplier yang mau. Nah aku dalam hati, lah Bapak kenapa mau gitu loh. Makanya saya merasa ini jalan Tuhan gitu loh. Karena saya ini gak layak, makanya saya tadi ngomong tadi. Kalau emang Tuhan mau, kasarnya mau masukkan kamu ke level berikutnya, keadaan apapun yang fisik yang ada sekarang itu gak jadi acuan. Gitu loh. Tapi kalau aku berusaha ngelangkahin Tuhan, ya percuma ujungnya akan di titik itu lagi, balik lagi. Jadi ngapain nyusahin pikiran kita gitu loh, ngapain nyusahin, wis tinggal kita belajar pasrah sama Tuhan. Tapi pasrah itu bukan berarti kita diem kan, apa yang ada di depan kita kerjakan maksimal. Tapi sikap hati kita, yes kita pasrahkan ke Tuhan gitu loh. Ya itu kalau menurut aku itu yang namanya iman sih. Kita belajar menyerahkan masa depan kita ke tangan Tuhan. Kayak kita naik pesawat terbang, kita percayalah, maksudnya kita nggak tahu, kita nggak kenal pilotnya siapa, tapi kan kita percaya nyampe. Apa kita kepikiran, aduh nanti kalau nanti 5 km jatuh gimana ya, aduh kalau ini kita enggak, kita tidur tenang di pesawat tiba-tiba nyampe di bandara tujuan gitu kan, ya sama. Apalagi kita kenal Tuhan dari perjalanan kita sebagai pasangan dengan Tuhan, kita hubungan yang dua arah yang kita ciptakan itu kan akhirnya kan kita mengerti Tuhan itu kayak gini ya, oh Tuhan itu gini ya. Kayak Abraham pun bisa menebak di Ibrani kan. Andaikan harus mati pun Ishak, Tuhan sanggup untuk membangkitkan Ishak lagi. Karena emang janji Tuhan kan dari Ishak lah yang akan menjadi ahli warismu. Oh, Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak talaya dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi bukan iman kepercayaan kayak apa ya, kayak cinta buta gitu, bukan. Ini Abraham tahu sifat Tuhan. Ya kurang lebih bisa kayak dengan perjalanan waktu itu dia bisa kayak mengertilah sifat Tuhan untuk dia kan. Makanya dia memutuskan untuk ya Tuhan aku mau mempersembahkan Ishak itu tidak dengan kayak apa ya, jadi kayak lotre gitu loh. Bukan babi, ya bukan babi buta, tapi benar-benar dia sadar gitu loh. Ya gitu. Nah kayak contoh kayak Sadrak Mesak Abednego juga kan. Pada saat dia dibawa itu kan dia ngomong, Tuhan yang aku sembah itu sanggup menyelamatkan aku dari dapur api. Tapi seandainya tidak pun, aku tetap tidak akan mengkhianati Tuhan. Ya itu iman dari hubungan dengan Tuhan. Dan kenyataannya kan Tuhan ternyata menyelamatkan dia jadi mujizat kan.
Dan itu aku jamin, itu akan membawa iman Sadrak, Mesak, Abednego lebih naik lagi. Jadi mungkin akan menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Tapi buat dia itu gak masalah. Kalau dalam dunia distributor itu yang modalnya itu bukan uang, bukan modal kamu ada berapa, gudang kamu seberapa besar, itu enggak. Yang jadi modal itu seberapa banyak kamu punya outlet. Ya sama, mungkin ini. Dengan berjalannya waktu kita jualan, kita kenal toko gitu kan. Outlet kita jadi bertambah, relasi kita bertambah. Nah itu modal. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham dan semua tokoh Alkitab. Dengan berjalannya waktu bersama dengan Tuhan, itu modal dia untuk dia punya iman ke Tuhan. Gitu. Jadi kalau saya mau ambil kesimpulan, jadi hubungan dengan Tuhan itu adalah proses hidup bersama, interaksi dari dua individu, yaitu kita dengan Tuhan kan. Yang diikat oleh komitmen oleh masing-masing pihak. Nggak cuma Tuhan yang berkomitmen, tapi kita juga berkomitmen. Kayak Abraham juga pada saat Tuhan mengikom itu kan dia itu jadi komitmen dari aku nih. Potong yang dibagi dua itu binatang dibagi dua, terus Tuhan itu dengan api. Komitmenku, aku janji kamu akan jadi itulah bapak segala bangsa segala macam. Dan dari kamu harus semua keturunan kamu disunat. Dan yang gak disunat harus dilenyapkan dari bumi. Itu kan komitmen Abraham dan komitmennya Tuhan. Dan kita harus komitmen juga gitu loh. Dan berjalan dalam proses hidup yang membentuk dan membuat kita mengerti yang masing-masing. Yang membuat iman kita menjadi bertumbuh dengan ada komitmen dan kita berjalan bersama Tuhan itu akan membuat iman kita menjadi bertumbuh akan satu sama lain. Yang membuat kita tidak terpisahkan dan menjadi satu. Seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Seperti pahlawan-pahlawan iman Tuhan yang membuat kita menjadi seperti ya Tuhan bilang mengenai Daud, the man after my own heart. Dan seperti Abraham di Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu jangan bunuh anak itu dan jangan katakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya Tuhan pun juga merasa amazed dengan Abraham.